Angin dingin menyapu tanpa ampun, melintasi hamparan luas yang membeku dalam kesunyian di dunia yang keras ini. Kehidupan bukanlah tentang kenyamanan, melainkan tentang bertahan. Salju berderak di bawah tekanan waktu, sementara langit kelabu menggantung tanpa harapan. Tak ada tempat untuk lemah, tak ada ruang untuk ragu. Di antara bayangan putih yang tak berujung, sesuatu bergerak. Diam, terukur, mematikan. Ia bukan sekadar pemburu, ia adalah penguasa di dunia yang membeku. Saat dunia masih dibungkus oleh dingin yang tak berujung, bumi adalah tempat yang sunyi dan liar. Angin musim es menyapu padang rumput yang luas. Salju menutupi pegunungan, dan kawanan mamut melangkah perlahan di bawah langit kelabu. Di kejauhan, di antara kabut dan bayangan, seekor predator bergerak tanpa suara. Ia tidak meninggalkan jejak selain tapak besar di atas salju dan rasa takut di antara hewan-hewan yang melintas. Bertubuh besar, dengan tatapan tajam, dan kehadirannya cukup untuk membuat padang rumput yang sunyi terasa hidup. Singa Gua, penguasa dunia yang telah lama hilang. Di zaman ketika manusia masih berlindung di balik api dan batu, predator ini telah berjalan melintasi dataran Eurasia, membuat bison, kuda, dan mamut terus waspada dalam dunia yang keras dan membeku. Hanya makhluk terkuat yang mampu bertahan, dan singa adalah salah satunya. Kini, setelah ribuan tahun berlalu, dunia tempat ia hidup telah lenyap. Salju zaman es mencair, mamut menghilang, dan raungannya tak lagi terdengar. Namun di dalam gua-gua tua, pada tulang yang membatu, dan pada lukisan yang ditinggalkan manusia purba, bayangan singa gua masih hidup, seolah menunggu untuk diceritakan kembali. Panthera spelaea, umumnya dikenal sebagai singa gua atau sebagai singa stepa, adalah spesies Panthera yang telah punah, yang merupakan spesies asli Eurasia dan Amerika Utara bagian barat laut selama zaman Pleistosen. Analisis genetik DNA purba telah mengungkapkan bahwa meskipun berkerabat dekat, spesies ini merupakan spesies yang berbeda dan terisolasi secara genetik dari singa modern. Dengan perbedaan genetik antara kedua spesies diperkirakan terjadi 500.000 tahun yang lalu. Singa gua memiliki wilayah sebaran yang sangat luas, menjadikannya salah satu mamalia karnivora paling tersebar di belahan bumi utara. Selama kala Pleistosen, persebaran geografis singa gua ada di Eurasia Utara. Ini adalah wilayah inti populasi mereka, membentang dari Kepulauan Inggris dan semenanjung Iberia di barat, melintasi seluruh Eropa termasuk Prancis, Jerman, Italia, dan Balkan, hingga ke Rusia, Siberia, dan wilayah Asia Tengah, serta Timur. Mereka menyebar hingga ke timur jauh
melalui jembatan darat Pringia yang menghubungkan Siberia dengan Alaska dan wilayah Yukon di Kanada. Meskipun sangat luas, singa gua tercatat absen dari beberapa wilayah seperti Irlandia, Skandinavia, Siberia Barat Laut, dan semenanjung Taimyr di Amerika Utara. Sebaran singa gua dibatasi oleh lapisan es besar di selatan Yukon, di mana peran mereka digantikan oleh kerabatnya, singa Amerika yang mendiami wilayah Amerika Serikat hingga Meksiko. Habitat singa gua pada kala Pleistosen didominasi oleh ekosistem yang disebut Stepa Mamos. Ekosistem ini adalah bioma terbesar di dunia pada masanya, membentang dari Eropa Barat hingga Alaska dan Yukon di Amerika Utara. Lingkungan ini didominasi oleh kondisi Arktik yang sangat dingin namun kering, sehingga tidak banyak tumpukan salju tebal yang menghalangi hewan untuk mencari makan. Habitat ini berupa padang rumput kutub yang luas dan datar, mirip dengan savana modern, tetapi dengan vegetasi khas daerah dingin. Vegetasi kala itu didominasi rumput bergizi tinggi, herba, dan semak willow yang mampu mendukung populasi besar mamalia besar. Kala itu padang rumput dingin dan kering yang membentang luas dari Eropa Barat dan melintasi Siberia hingga Amerika Utara, Beringi. Meskipun disebut singa gua, mereka sebenarnya lebih banyak beraktivitas di dataran terbuka untuk berburu. Kondisi ini memungkinkan mereka mengintai kawanan besar seperti mamut, bison, dan kuda dari kejauhan. Selain di stepa, fosil mereka juga ditemukan di habitat yang bervariasi seperti hutan terbuka open woodland, hutan campuran, dataran banjir, hingga wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, seperti di pegunungan Alpen. Nama singa gua berasal dari banyaknya penemuan fosil mereka di dalam gua. Mereka menggunakan gua sebagai tempat perlindungan dari suhu ekstrem, tempat untuk membesarkan anak, dan lokasi untuk berburu, beruang, singa melimpah di lingkungan tundra stepa yang dingin selama periode glasial terakhir. Singa gua memiliki ciri fisik yang berbeda dengan singa modern. Beberapa fitur dari bulu mereka tercipta untuk adaptasi di cuaca dingin. Berdasarkan temuan mumi fosil yang membeku di permafrost Siberia seperti individu bernama Spart dan Boris, dan bukti seni purba di dinding gua, corak dan warna singa gua. Panthera spelaea memiliki warna bulu mirip dengan singa modern, namun cenderung lebih terang untuk beradaptasi dengan lingkungan bersalju di zaman es. Saat mereka memasuki usia dewasa, diperkirakan memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan, monokromatik, abu-abu kekuningan, hingga merah kecoklatan. Seiring bertambahnya usia, warna bulu mereka cenderung berubah menjadi lebih keabu-abuan. Meskipun warna dasarnya serupa bulu singa gua, cenderung lebih terang atau lebih pucat sebagai adaptasi terhadap lanskap salju. Bulu mereka terdiri dari lapisan bawah yang sangat tebal dan rapat berwarna putih kekuningan, serta lapisan rambut pelindung yang lebih panjang dan lebih gelap di bagian atas. Bulu singa gua jauh lebih tebal dan rapat kalau dibandingkan singa modern untuk menahan suhu dingin zaman es yang ekstrem. Beberapa lukisan gua Paleolitikum menggambarkan singa gua dengan garis-garis samar atau bercak gelap di sekitar bahu dan sepanjang perut. Kemungkinan juga adanya garis-garis tipis abu-abu, kehitaman pada tubuh yang berwarna putih es atau abu-abu. Dan yang cukup menarik, ditemukan indikasi adanya garis gelap yang turun dari mata menuju moncong, mirip dengan tanda pada cita. Ciri fisik lainnya yang terlihat adalah singa-singa ini sering digambarkan tanpa surai. Hampir semua lukisan gua menunjukkan bahwa singa gua jantan tidak memiliki surai yang lebat seperti singa Afrika modern. Atau setidaknya,
surainya sangat minim. Mereka juga memiliki ujung ekor yang diakhiri dengan seikat rambut mirip dengan singa saat ini, dan telinga mereka yang lebih kecil sebagai adaptasi untuk meminimalkan pelepasan panas di iklim dingin. Berbeda dengan anak singa Afrika modern yang lahir dengan bintik-bintik gelap sebagai kamuflase di semak-semak, anak singa gua tidak memilikinya karena alasan evolusi dan adaptasi lingkungan yang sangat berbeda. Hasil pemindaian mumi anak singa gua seperti Sparta dan Boris menunjukkan struktur bulu yang padat, dan ini bertujuan untuk menahan suhu dingin yang ekstrem, dan secara genetik lebih mengutamakan kepadatan serat bulu daripada variasi pigmen warna seperti bintik-bintik. Singa gua telah terpisah dari garis keturunan singa modern sekitar 1,85 juta tahun yang lalu. Selama jutaan tahun tersebut, mereka benar-benar mengembangkan ciri fisik yang benar-benar berbeda. Ketidakhadiran bintik pada anak singa gua menunjukkan bahwa fitur kamuflase bintik yang ada pada singa Afrika adalah adaptasi spesifik untuk lingkungan sabana, bukan ciri dasar yang dimiliki oleh semua jenis singa purba. Ilmuwan sempat mengira singa gua sebagai jenis dari harimau karena fosil yang identik. Jadi jenis apakah predator ini? Fosil singa gua pertama kali mulai menarik perhatian ilmuwan pada tahun 1774 ketika pada sebuah gua bernama Zulitan Halle Cave di wilayah Bavaria ditemukan memiliki banyak tulang hewan purba. Gua itu berada dekat desa Burgelenreut di Jerman Selatan. Seorang ilmuwan bernama Johann Friedrich Esper mempelajari tulang-tulang di sana dan menyadari bahwa sebagian berasal dari hewan yang sudah punah. Saat itu belum jelas bahwa tulang tersebut milik singa gua. Lalu pada tahun 1810, seorang ahli paleontologi Jerman bernama Georg August Goldfuss meneliti tengkorak yang ditemukan dari gua tersebut. Ia memberi nama ilmiah Felis spelehea, yang berarti kucing gua. Dari sinilah singa gua mulai dikenal secara ilmiah. Nama modernnya sekarang adalah Panthera spelea. Setelah itu, sepanjang abad ke-19, ilmuwan terus menemukan lebih banyak fosil singa gua di berbagai wilayah Eropa dan Siberia. Awalnya, ada perdebatan apakah hewan ini lebih dekat dengan singa modern, harimau, atau jaguar. Namun, penelitian anatomi dan DNA modern akhirnya menunjukkan bahwa singa gua adalah spesies tersendiri yang sangat dekat dengan singa modern. Peneliti sempat mengira singa gua Panthera spelea sebagai harimau karena adanya mosaik karakteristik morfologi di mana fosil hewan ini memiliki campuran ciri fisik dari singa dan harimau modern. Beberapa alasan spesifik yang memicu dugaan tersebut diantaranya adalah bentuk tengkorak yang mirip secara osteologis. Tengkorak singa dan harimau sangat serupa sehingga sulit dibedakan hanya dari fosil. Tulang pada singa gua moncongnya cenderung sangat lebar, sebuah ciri yang sering dikaitkan dengan struktur wajah harimau. Penelitian terhadap struktur otak menunjukkan bahwa singa gua memiliki kesamaan yang lebih besar dengan harimau modern dibandingkan dengan singa modern. Beberapa fitur pada rahang bawah dan anatomi gigi singa gua dianggap memiliki karakteristik yang menyerupai garis keturunan harimau Panthera tigris. Peneliti Rusia awal seperti M. Sersky Sekala spesifik mengidentifikasi fosil singa gua dari Siberia sebagai harimau
karena kemiripan bentuk rahangnya. Meskipun memiliki kemiripan fisik dengan harimau, analisis DNA modern yang dilakukan pada tahun 2004 dan seterusnya telah mengonfirmasi bahwa singa gua secara genetik adalah kerabat dekat singa modern, namun tetap merupakan spesies yang terpisah. Lukisan gua memberikan bukti visual yang sangat krusial mengapa singa gua sempat sulit dibedakan dari harimau. Lukisan-lukisan di Gua Chaufit secara konsisten menggambarkan singa jantan tanpa surai, tidak seperti singa Afrika modern. Karena harimau juga tidak memiliki surai, ketiadaan ciri khas singa ini sempat menguatkan dugaan bahwa hewan yang digambar adalah sejenis harimau. Beberapa analisis terhadap lukisan gua menunjukkan adanya penggambaran garis-garis samar atau bintik pada tubuh singa gua. Meskipun tidak sejelas garis harimau modern, pola ini memberikan kesan bercorak yang lebih mirip harimau. Namun para seniman gua purba menggambarkan singa gua dengan moncong yang lebih panjang, telinga bulat yang menonjol, dan ekor dengan ujung berumbai yang semuanya merupakan ciri khas kucing besar dari garis keturunan singa. Secara keseluruhan, lukisan gua berfungsi sebagai foto dari masa lalu yang menunjukkan bahwa singa gua adalah predator yang memiliki kombinasi fisik unik, tubuh sebesar harimau dan tanpa surai, tetapi dengan struktur wajah dan perilaku sosial seperti singa. Beberapa singa gua di wilayah tertentu menghususkan untuk memburu beruang yang berhibernasi, meskipun dengan resiko kematian. Sebagai predator puncak di ekosistem stepa pada kala Pleistosen, singa gua memiliki pola makan yang sangat bergantung pada ketersediaan fauna lokal. Singa gua merupakan spesialisasi memangsa rusa rendir, kuda liar, bison, anak mamus dan badak. Berbulu di sebagian besar wilayah Eropa, terutama selama periode glasial. Strategi berburu mereka diperkirakan mirip dengan singa modern, yaitu dilakukan secara berkelompok untuk menumbangkan herbivora besar di lanskap terbuka yang minim tempat bersembunyi. Singa gua memiliki pola berburu yang fleksibel, namun cenderung lebih aktif pada saat malam hari atau saat fajar dan senja. Ada spesialisasi unik ditemukan pada singa gua di wilayah tertentu, seperti pegunungan Alpen yang secara rutin memangsa anak beruang gua atau beruang yang sedang hibernasi di dalam gua. Meskipun beruang gua Ursus peleus adalah hewan yang sangat besar dan berbahaya, singa gua memiliki strategi khusus untuk memangsa mereka dengan meminimalkan risiko konfrontasi fisik yang setara. Singa gua secara teratur memasuki gua untuk mencari beruang yang sedang tidur atau hibernasi. Dalam kondisi ini, metabolisme beruang sangat lambat, sehingga mereka berada dalam keadaan rentan dan tidak dapat merespon serangan secepat biasanya. Anak beruang merupakan target yang jauh lebih mudah dibandingkan jantan dewasa yang bisa mencapai berat 1 ton. Singa gua memiliki kekuatan gigitan yang diperkirakan mencapai 1.800 pound, sekitar 816 kilogram. Hampir 2 kali lipat kekuatan gigitan singa modern. Hal ini memungkinkan mereka untuk melumpuhkan mangsa besar dengan cepat. Sebelum mangsa tersebut sempat membalas, beruang yang sedang bersiap atau sedang
hibernasi memiliki cadangan lemak yang sangat besar. Bagi singa gua, satu ekor beruang memberikan asupan kalori yang sangat tinggi, yang cukup untuk menghidupi kelompok dalam waktu lama sebanding dengan risiko yang mereka ambil. Berburu beruang biasanya dilakukan pada akhir musim gugur atau musim dingin saat mangsa di luar seperti rusa kutub yang bermigrasi. Mangsa menjadi lebih jarang. Beruang yang hibernasi menjadi cadangan makanan hidup yang dapat diakses saat kondisi lingkungan sedang sulit. Namun, tidak semua singa gua memakan beruang. Penelitian isotop menunjukkan adanya spesialisasi individu. Beberapa singa lebih fokus pada rusa kutub, sementara individu atau kelompok lain yang tinggal di daerah pegunungan seperti di Jura atau Alpen mengkhususkan diri pada beruang gua. Strategi ini tidak selalu berhasil. Fosil singa gua sering ditemukan di dalam gua beruang dalam kondisi hancur, menunjukkan bahwa konfrontasi seringkali berakhir dengan kematian singa jika beruang dewasa terbangun dan berhasil menyerang balik. Meskipun faktor kekurangan mangsa musiman berpengaruh, berburu beruang lebih merupakan bentuk adaptasi cerdas untuk bertahan hidup di lingkungan yang kompetitif daripada sekadar pilihan terakhir. Karena kelaparan, justru ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu jenis mangsa seperti rusa kutub di akhir masa Pleistosen yang dianggap menjadi salah satu penyebab kepunahan mereka ketika populasi mangsa tersebut menghilang. Singa gua diperkirakan menjadi salah satu tekanan predator utama yang memaksa beruang gua untuk berhibernasi jauh di bagian dalam gua yang sulit diakses demi perlindungan. Seperti singa modern dan macan tutul, singa gua memiliki lapisan jaringan di belakang retina yang disebut tapetum lucidum. Lapisan ini memantulkan cahaya kembali ke retina, memberikan mereka penglihatan malam yang sangat tajam, jauh melampaui kemampuan manusia atau mangsa herbivora mereka. Ini memberikan keunggulan taktis saat berburu di kegelapan stepa mamos di ekosistem Pleistosen. Singa gua berbagi wilayah dengan predator lain, seperti Homotherium. Beberapa peneliti berhipotesis bahwa Homotherium lebih aktif berburu di siang hari dan singa gua lebih aktif di malam hari. Meskipun hidup di zaman es yang dingin, berburu pada malam hari atau saat suhu paling rendah memberikan keuntungan karena mangsa cenderung lebih lambat dan kurang waspada saat mencoba mempertahankan panas tubuh mereka di malam hari. Meskipun memiliki kemampuan nokturnal, singa gua kemungkinan besar adalah predator oportunistik. Jika ada kesempatan untuk menyergap mangsa di siang hari, terutama saat cuaca berkabut atau bersalju yang mengurangi jarak pandang mangsa, mereka akan mengambil kesempatan tersebut. Para ilmuwan berpendapat, cara berburu singa gua tetap dengan kebanggaan, namun dengan jumlah individu yang lebih sedikit. Status sosial dan perilaku berburu singa gua memang masih menjadi subjek perdebatan hangat di kalangan ilmuwan. Tidak ada konsensus tunggal, namun ada dua pandangan utama yang didukung oleh bukti berbeda. Beberapa peneliti berargumen bahwa singa gua kemungkinan hidup menyendiri atau dalam pasangan mirip dengan harimau modern, bukan dalam kelompok besar seperti singa Afrika. Analisis isotop terbaru pada fosil di wilayah tertentu, seperti Siberia Timur, menunjukkan variasi diet antar individu yang sangat kontras.
Jika mereka berburu dalam kelompok besar, seharusnya tanda isotop pada tulang mereka menunjukkan pola makan yang lebih seragam karena berbagi mangsa yang sama. Dalam singa modern, surai berfungsi sebagai indikator visual dalam hierarki kelompok sosial yang kompleks. Dan di dalam lukisan, gua purba hampir selalu menggambarkan singa gua tanpa surai yang lebat. Ketiadaan surai ini dianggap sebagai petunjuk bahwa mereka mungkin tidak memiliki struktur sosial pride yang rumit. Analisis DNA dari fosil menunjukkan bahwa singa gua terpisah dari garis keturunan singa modern sekitar 392.000 hingga 529.000 tahun yang lalu. Ada juga para peneliti yang berpendapat pada pandangan kelompok sosial yang terbatas. Di sisi lain juga terdapat bukti yang mendukung bahwa mereka tetap memiliki perilaku sosial. Meskipun mungkin tidak sebesar kelompok singa Afrika di sabana, ditemukan fosil tengkorak singa gua dengan bekas gigitan taring dari singa gua lainnya yang menunjukkan adanya kompetisi, hierarki, perebutan wilayah, atau pembentukan kelompok saat singa-singa itu memangsa hewan raksasa seperti anak mamos, bison, stepa, atau beruang gua yang sedang hibernasi. Tentu akan lebih efektif dan aman jika dilakukan secara kolaboratif. Beberapa lukisan di Gua Chaufit menggambarkan beberapa singa gua yang sedang bergerak bersama, yang sering diinterpretasikan sebagai kelompok pemburu yang sedang mengintai mangsa. Banyak ahli saat ini cenderung mengambil jalan tengah singa gua kemungkinan besar adalah hewan sosial. Tetapi dalam unit yang lebih kecil, sekitar 2-3 individu dibandingkan singa modern. Perilaku ini mungkin bersifat fleksibel. Mereka bisa berburu sendiri untuk mangsa kecil seperti rusa, namun akan bergabung dalam kelompok kecil untuk menumbangkan mangsa yang besar dan sulit, atau saat menghadapi persaingan ketat dari keberingasan hena gua. Permusuhan mendarah daging antara singa dan hena tidak hanya terjadi di Afrika modern, tapi sudah terjadi dari masa lampau. Singa gua adalah salah satu predator puncak di ekosistem stepa mammoth. Namun mereka tidak hidup sendirian di puncak rantai makanan. Mereka berbagi posisi ini dengan beberapa predator tangguh lainnya yang menciptakan dinamika persaingan yang sangat ketat. Homotherium adalah salah satu predator yang hidup satu ceruk yang sama dengan singa gua. Karena persaingan mencari mangsa yang cukup sengit, Homotherium kemungkinan besar mencari area dengan vegetasi yang lebih rapat, sementara singa gua mendominasi area terbuka seperti dataran rendah dan lembah sungai. Persaingan dengan singa gua diyakini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Homotherium. Menjelang akhir Pleistosen, penurunan jumlah mangsa besar memicu kompetisi yang lebih agresif. Singa gua yang lebih efisien dalam menangkap berbagai jenis mangsa kemungkinan besar memenangkan persaingan sumber daya tersebut yang berkontribusi pada punahnya Homotherium di Eurasia sekitar 28.000 tahun yang lalu. Singa gua terlibat dalam persaingan antar spesies yang sangat sengit untuk memperebutkan wilayah dan sumber makanan dengan hiena gua. Ya, hiena adalah musuh yang mendarah daging bagi singa. Hiena adalah pesaing terberat singa gua. Hiena gua memiliki struktur sosial
yang kuat dan ukuran yang lebih besar dari hiena sekarang, dan rahang yang mampu menghancurkan tulang. Di wilayah Eropa, populasi hiena seringkali lebih dominan, memaksa singa gua untuk berpindah lokasi atau mengubah target mangsa guna menghindari konflik langsung yang membahayakan diri. Perebutan mangsa seperti singa dan hiena modern di Afrika juga sangat umum terjadi. Hyena gua seringkali mencoba mencuri hasil buruan singa gua, terutama jika mereka memiliki keunggulan jumlah. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi singa gua yang membuat mereka kehilangan sumber energi penting yang telah mereka dapatkan dengan susah payah. Fosil menunjukkan bahwa hyena gua kemungkinan besar akan menyerang singa gua yang sedang sakit atau yang lagi terluka dan anak-anak mereka. Di beberapa sarang hyena gua di Eropa ditemukan sisa-sisa tulang singa gua dengan bekas gigitan hyena gua diketahui sering memangsa anak-anak singa gua yang ditinggal induknya berburu. Mereka ditinggal biasanya di dalam atau di sekitar gua. Singa lebih menyukai dataran terbuka dan hanya sesekali ke dalam gua di saat cuaca lebih ekstrim dan mencoba peruntungan terhadap mangsa beruang mereka. Hyena gua adalah penghuni gua yang lebih menetap dibandingkan singa. Disinilah terjadinya konflik. Singa gua yang masuk ke wilayah kekuasaan hyena sangat berisiko dikeroyok dan dibunuh oleh kawanan. Hyena mengingat keadaan gua yang sulit dan tak dapat melarikan diri. Homo sapiens dan kerabatnya Homo Neanderthal punya kemampuan yang baik untuk membunuh singa gua. Membunuh singa gua adalah tugas yang sangat berbahaya. Memiliki kulitnya dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan status sosial yang tinggi dalam kelompok. Penggunaan kulit ini menunjukkan bahwa singa gua bukan hanya sekadar pesaing atau sumber makanan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan estetika yang signifikan bagi manusia. Para peneliti berpendapat bahwa tekanan dan perburuan oleh manusia, terutama untuk mengambil kulitnya sebagai simbol kemungkinan, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kepunahan singa gua. Singa gua diburu oleh manusia purba, baik oleh Neanderthal maupun Homo sapiens. Bukti arkeologis 2025 menunjukkan bahwa perburuan ini dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari bertahan hidup hingga kepentingan ritual. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Neanderthal tidak hanya bersaing memperebutkan gua, tetapi juga mampu memburu dan membunuh singa. Mereka memburu singa gua untuk diambil kulit atau sebagai bentuk pertahanan. Ilmuwan mengira hanya Homo sapiens yang berani berburu predator besar. Namun, temuan pada tahun 2023 dan 2025 memberikan bukti kuat keterlibatan Neanderthal. Bukti tusukan tombak kerangka singa gua berusia 48.000 tahun yang ditemukan di Sixdorf, Jerman, menunjukkan luka fatal pada tulang rusuk akibat tusukan tombak kayu. Ini adalah bukti langsung pertama Neanderthal membunuh predator puncak. Tanda potong pada tulang tersebut juga membuktikan bahwa Neanderthal mengonsumsi daging singa gua setelah berhasil melumpuhkannya. Penelitian di tahun 2025 pada fosil di Gua Skladina, Belgia, menemukan fragmen tulang kaki singa gua berusia
130.000 tahun yang telah dibentuk secara sengaja menjadi alat pahat atau alat pemangkas batu oleh Neanderthal. Perburuan oleh Homo sapiens, manusia modern, memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan singa gua selama periode Paleolitikum. Fosil tulang cakar yang ditemukan di Gua El Agarma, Spanyol, menunjukkan tanda potong spesifik yang membuktikan bahwa manusia menguliti singa gua dengan teknik yang menyisakan kuku tetap menempel pada bulunya. Hal ini menunjukkan kulit tersebut digunakan sebagai karpet, hiasan, atau simbol status. Selain daging, manusia juga mengambil sumsum tulang. Praktik memakan karnivora besar seperti singa gua kemungkinan besar bukan merupakan diet utama, melainkan dilakukan saat ada kesempatan atau dalam kondisi kekurangan mangsa herbivora. Perburuan ini seringkali memiliki dua tujuan sekaligus: mendapatkan asupan protein dan memperoleh kulit yang digunakan sebagai pakaian, alas tidur, atau simbol status sosial. Bukti penggunaan dan kemungkinan konsumsi singa gua ditemukan menyebar di beberapa situs Paleolitikum di Eropa, mulai dari spesies leluhur Homo heidelbergensis di Spanyol hingga Neanderthal, dan Homo sapiens di wilayah Jerman dan Italia. Singkatnya, singa gua adalah hewan yang sangat berbahaya. Namun, bagi manusia purba, keberhasilan membunuhnya memberikan keuntungan besar berupa cadangan lemak dan protein yang tinggi. Baik Neanderthal maupun Homo sapiens juga memanfaatkan kulit predator ini. Kulit singa gua yang tebal memberikan isolasi termal yang sangat baik. Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa bulu beruang gua lebih praktis untuk pakaian sehari-hari karena keberadaan cakar pada kulit, sehingga bisa membuatnya kurang nyaman dipakai secara langsung. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada punahnya singa gua. Kepunahan singa gua Panthera spelaea terjadi sekitar 14.000 hingga 14.500 tahun yang lalu di akhir masa Pleistosen. Berdasarkan penelitian terbaru, kepunahan mereka disebabkan oleh kombinasi 3 faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, hilangnya habitat atau transformasi stepa mamus. Penyebab utama adalah perubahan iklim drastis. Di akhir zaman es yang dikenal sebagai peristiwa pemanasan global purba, ekosistem stepa mamus yang terbuka, kering, dan kaya rumput mulai menghilang. Curah hujan yang meningkat mengubah padang rumput menjadi hutan lebat dan rawa-rawa. Singa gua beradaptasi untuk berburu di dataran terbuka yang luas. Hutan yang rapat menghambat strategi berburu mereka dan tidak lagi mendukung populasi herbivora besar yang menjadi mangsa utama mereka. Singa gua sangat bergantung pada megafauna tertentu yang juga mengalami kepunahan atau penurunan populasi massal. Kepunahan mamos berbulu, badak berbulu, dan migrasi besar-besaran rusa kutub ke wilayah Arktik yang lebih jauh membuat singa gua kehilangan sumber kalori utamanya. Sebagai predator yang cukup sering bergantung pada beruang gua, hilangnya spesies beruang tersebut akibat perubahan iklim dan gangguan manusia memutus salah satu sumber makanan penting mereka selama musim dingin. Meskipun bukan penyebab tunggal, aktivitas manusia mempercepat kepunahan mereka.
Manusia modern mulai menduduki gua-gua yang sebelumnya digunakan singa gua untuk berlindung dan melahirkan anak. Penelitian di Enak kuno menunjukkan bahwa populasi singa gua mengalami penurunan keragaman genetik yang signifikan sebelum benar-benar punah. Populasi yang terfragmentasi menjadi kelompok-kelompok kecil di kantong-kantong. Habitat yang tersisa membuat mereka sangat rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan mendadak. Singa gua adalah kesempurnaan dari spesialisasi mereka sendiri. Mereka terlalu sempurna beradaptasi dengan zaman es yang dingin dan terbuka, sehingga gagal beradaptasi ketika dunia berubah menjadi lebih hangat dan tertutup hutan. Singa gua pernah menjadi salah satu pemburu paling menakutkan di dunia purba. Mereka berjalan di padang rumput beku, bersaing dengan hyena, serigala, dan manusia. Namun bahkan predator sebesar ini tidak mampu bertahan dari perubahan dunia. Kini, yang tersisa hanyalah tulang, lukisan, gua, dan jejak-jejak beku yang tersembunyi di bawah tanah selama ribuan tahun. Melalui fosil-fosil itu, kita masih bisa membayangkan suara langkah mereka di salju, tatapan mata mereka di kegelapan, dan dunia liar yang pernah mereka kuasai.